Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ini dan mostly saya akan mengcover bagian basicnya saja ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mahasiswa, saya harap ini bisa sangat relevan dengan studi dan planning rekan-rekan masing-masing. Dan untuk teman-teman di sini yang akademisi atau yang praktisi, mungkin materi yang basic ini bisa jadi semacam refreshment lah buat kita untuk mengingat-ingat lagi basic dan fundamentalnya seperti apa. Oke, sekarang ke agendanya. Saya membagi presentasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah motivation kita, mengapa kita ingin menjadi seorang reservoir engineer atau petroleum engineer. Yang berikutnya, skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang reservoir engineer. Kemudian timnya, kita sebagai reservoir engineer akan bekerja dengan siapa saja di industri seperti itu. Kemudian ada sedikit basic terms supaya kita satu view gitu ya, satu framework untuk bisa membahas ke topik yang lebih dalam, yaitu reservoir engineering analysis. Itu yang menjadi core atau inti dari presentasi saya. Nah, sebagai reservoir engineer ada sangat banyak tools diagnostik, analisis yang harus dikerjakan gitu ya. Dan di sini saya akan memaparkan basicnya, ada 10 tipe analisis. Ada production analysis, pressure survey, well performance analysis, nodal analysis, pressure transient, formation evaluation, reserve estimation, decline curve analysis, material balance, dan terakhir reservoir simulation. Oke, sekarang kita awali dengan motivasi. Mengapa kita masih mau menjadi petroleum engineer atau reservoir engineer atau drilling engineer gitu ya, khususnya di masa-masa sekarang. Teman-teman pasti tahu harga crude oil cukup rendah gitu ya, dari yang pernah jaya-jayanya di $100 per barel, turun bahkan pernah minus ya beberapa bulan yang lalu, dan sekarang di level 45-an. Itu cukup bisa dibilang bagi orang industri cukup rendah lah. Dan juga masa-masa COVID, demand-nya turun gitu ya, jadi ya kurang menarik lah secara industrinya. Bahkan beberapa perusahaan udah klaim gitu ya untuk pilot atau bankruptcy gitu. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apalagi teman-teman mahasiswa, masih adakah future gitu ya bagi seorang petroleum engineer? Nah, di sini saya memaparkan beberapa cuplikan ya untuk menjawab bahwa sebenarnya masih sangat besar peluang kita untuk menjadi petroleum engineer atau reservoir engineer. Masih ada lapangan pekerjaan yang cukup luas lah di masa-masa yang akan datang. Nah, di gambar yang kiri ini ada 2019 outlook dari Exxon Mobil gitu ya. Di sini ada forecast kebutuhan sumber bahan bakar, dan dapat dilihat di sini bagian yang paling atas adalah oil yang berwarna hijau. Ya, minyak masih menempati ranking 1 untuk pemenuhan kebutuhan energi dunia, disusul oleh natural gas. Dan kita tahu kalau kita reservoir engineer atau petroleum engineer, kita akan menghandle oil and natural gas gitu ya. Kemudian ada coal, electricity, renewable, dan nuklir dan solar seperti itu, atau matahari ya, surya seperti itu. Ini dari pandangan Exxon. Bagaimana dengan pandangan Indonesia gitu ya? Di sini saya ambil dari Indonesia Energy Outlook. Di sini tim atau peneliti membuat beberapa skenario, ada 3. Ada business as usual, pengembangan berkelanjutan, dan rendah karbon. Dan di dalam 3 skenario pemenuhan energi ini dapat dilihat bahwa minyak yang berwarna abu-abu dan gas itu masih menempati total presentasi yang paling besar ya untuk mencukupi kebutuhan energi Indonesia dari 2020 sampai 2050. Jadi at least 30 tahun, 20 tahun dari sekarang, oil and gas itu masih menjadi pemenuh utama gitu untuk kebutuhan energi dalam negeri maupun energi seluruh dunia secara internasional. Jadi pasti masih dibutuhkan industri ini, pasti masih dibutuhkan jurusan ini, dan pasti dibutuhkan lulusan-lulusan petroleum engineering. Dan juga teman-teman yang sudah belajar oil and gas pasti sudah tahu bahwa kita itu masih sebagian kecil ya dari keseluruhan energi fosil ya, atau fosil energi yang ada di dunia ini. Dapat dilihat di puncak piramida yang menempati porsi paling kecil itu adalah konvensional gas dan oil. Nah, semua eksploitasi kita, eksplorasi kita, produksi kita masih berfokus kepada yang di puncak ini. Kita masih belum terlalu meng-unlock potensi dari low perm oil, tight gas, heavy oil, CBM, shale gas, landfill gas, dan gas hydrate. Dan semuanya ini adalah ranah atau area ekspertisnya petroleum engineering.
Jadi jika memang suatu saat nanti konvensional gas dan oil ini habis, kita pasti akan dituntut untuk menciptakan teknologi, ilmu-ilmu, knowledge untuk bisa membuka potensi ini supaya bisa kita produksikan. Dan dunia tidak bisa bergantung kepada engineering lain selain petroleum engineering untuk membuka semua potensi ini. Dan bahkan teman-teman di konvensional gas and oil itu sendiri, kita masih memproduksikan at least 25 tambah 30 ya. Kita masih memproduksikan kebanyakan primary dan secondary saja. Masih banyak sekali air target yang belum kita produksikan, atau masih banyak sekali reservoir yang belum diproduksikan dengan tertiary recovery seperti itu. Dapat dilihat di sini ya, untuk light oil atau minyak ringan, kita masih perlu memproduksi 45% lagi dari total cadangan. Dan untuk heavy oil lebih ekstrim lagi ya, kita hanya bisa kebanyakan memproduksikan 5% dengan metode primary ya. Masih banyak 90% tertinggal di reservoir dan menunggu kita untuk melakukan enhanced oil recovery. Jadi pertanyaannya apakah masih ada future? Oh, pasti masih sangat ada gitu ya, pasti ada sekali. Masih besar harapan kita. Jadi kita bukan sedang kehabisan minyak, kita itu masih sedang kehabisan ide gimana untuk menemukan dan memproduksikan minyak yang semakin lama sulit dicari. Nah, kalau ditanya kita kehabisan ide, what should we do gitu ya? Ya kita harus riset, kita harus belajar, kita harus ciptakan teknologinya, dan dunia menunggu kita gitu sebagai reservoir engineer, petroleum engineer seperti itu. Itu motivasinya. Sekarang skill yang dibutuhkan. Dan di sini saya bagi menjadi hard skill dan soft skill. Jadi buat teman-teman di sini mahasiswa teknik perminyakan, jika teman-teman ingin menjadi seorang reservoir engineer yang baik atau engineer apapun gitu ya di dalam dunia perminyakan, you need engineering analysis. Dibutuhkan analisa engineering seperti itu. Kita juga butuh matematika, walaupun tidak setinggi levelnya peneliti atau matematikawan ya. Kita cukup tahu beberapa lah ya dalam teknik-teknik matematika atau kalkulus. Kita juga perlu statistik. Mengapa? Karena di dalam dunia perminyakan kita akan menghandle ratusan ribu data atau jutaan data gitu ya, dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Kita akan menghandle semua itu, dan pasti untuk menghandle data yang besar kita butuh sedikit banyak pengetahuan statistik. Kemudian juga kita perlu critical thinking dan problem solving gitu ya, karena memang banyak sekali permasalahan yang membutuhkan itu gitu ya. Kemudian sangat disarankan kita jago dalam Microsoft Excel, karena sekali lagi kita akan menghandle banyak data, kita perlu sekali bisa terbiasa dengan menggunakan Excel. Jadi buat teman-teman mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi, TA, mulai familiarisasi Microsoft Excel ini ya, trendline, regresi, bikin tabel, bikin plot, semuanya. Kemudian kita di industri dituntut untuk bisa terbiasa dengan menggunakan software, baik untuk analisis reservoir simulation, material balance, well test, semuanya itu menuntut kita untuk menggunakan software, karena itu tidak bisa di-handle hanya dengan Excel. Ada banyak software komersil, nanti ketika kita udah masuk industri, kita akan di-training dan kita akan memakai itu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian kita juga perlu sedikit banyak pengetahuan tentang ekonomi, karena ujung-ujungnya oil akan berujung pada uang gitu ya. Jadi semuanya akan dilihat dari apakah pengeboran ini, apakah enhanced oil recovery ini ekonomis atau tidak. Kalau tidak ekonomis ya jangan dilakukan. Kalau ekonomis, oke, let's go, kita lanjut lagi untuk melaksanakan proyeknya. Dan yang terakhir di sini yang saya daftarkan atau list adalah programming. Nah, mungkin teman-teman terutama milenial ya, semakin lama semakin booming ya untuk data science, data analitik, coding, programming seperti itu ya, artificial intelligence. Ya, sekarang oil and gas industry mulai merambah ke sana, makin lama makin banyak kita belajar gitu ya untuk data analytics atau data science atau big data atau artificial intelligence, machine learning. Jadi programming dianjurkan tahu gitu ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu juga ya. Jadi memang ada tim spesialis IT, tim spesialis programmer yang akan di-hire untuk itu, sementara engineer-engineer ini meng-guide mereka, menuntun mereka untuk bisa membuat software seperti itu. Jadi jika teman-teman punya kemampuan programming, that's very good. Tapi jika tidak, ya at least cukup tahu lah gitu ya. Ada Python, ada R, seperti itu. Kemudian tentu saja dalam industri yang very dynamic gitu ya,
kita butuh teamwork, kita nggak bisa bekerja sendiri, kita nggak bisa jadi ansos ya seperti itu. Kita butuh leadership karena kita pasti akan punya bawahan gitu ya. Teknisi, operator, tim-tim yang akan bekerja di lapangan yang kita adalah koordinatornya. Kemudian kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan manajer untuk meyakinkan mereka untuk program yang kita buat. Juga sangat disarankan teman-teman dalam industri perminyakan, we always use English, jadi kita harus terbiasa menggunakan English dalam email kita, dalam paper yang kita buat gitu ya, dalam report yang kita buat. Banyak sekali industri minyak gitu ya yang menggunakan English gitu. Walaupun secara conversation belum gitu ya, tapi di dalam reporting, writing atau presenting itu semuanya udah English. Writing teman-teman juga dituntut untuk bisa presentasi dan work under pressure. Kemudian timnya, kita tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Kita bekerja dengan beberapa teman-teman yang paling dekat dengan kita, yaitu production engineer. Mereka yang akan berfokus pada artificial lift, stimulasi, dan well design. Kita juga akan bekerja sama dengan surveillance engineer atau field engineer. Mereka ini yang ada di garda terdepan, yang ada di lapangan, yang ada di daerah yang jauh di sana, offshore maupun onshore. Tugas mereka itu merecord data, mengoptimisasi equipment, mengoptimasi artificial lift gitu ya, troubleshooting, dan mereka menjadi jembatan antara kita di headquarter gitu ya dengan operation yang ada di lapangan. Jadi ini field engineer. Kemudian ada teman-teman kita dari drilling engineer dan well service engineer yang bertugas untuk melakukan pengeboran dan melakukan perawatan sumur gitu ya. Mereka lah yang menghandle itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan surface facility engineer. Mereka ini yang mendesain dan yang mengoptimasi gitu ya production network, perpipaan, pompa, kompresor, seperti itu. Mereka juga yang melakukan flow assurance supaya aliran fluida kita dari reservoir ke permukaan dan nanti ke penjualan itu bisa berjalan dengan lancar. Misalnya yang susah mengalir, kita kasih chemical supaya viskositasnya bisa lebih rendah dan lebih mudah mengalir. Kemudian pipa-pipa yang korosi itu juga akan mereka handle gitu ya. Kemudian juga mereka akan menghandle produce water treatment untuk memisahkan oil dengan water gitu ya, dan kemudian waternya akan diapakan, akan disimpan di mana, akan diinjeksikan kemana, nanti mereka yang akan membantu memfasilitasi semuanya. Kemudian petrofisik, tentu saja ya teman-teman, kita sangat dekat dengan mereka. Mereka lah yang melakukan formation evaluation. Mereka ini kebanyakan dari jurusan geologi gitu ya. Mereka akan melakukan evaluasi formasi dengan terutama adalah interpretasi log. Terakhir kita bekerja sama dengan geologis, mereka yang membuat geological model, mereka yang membuat mapping gitu ya, subsurface mapping, mereka akan membuat well correlation dan mereka membantu menentukan kita akan mengebor di mana. Kemudian sedikit basic terms ya sebelum kita dalam lagi dalam reservoir engineering analysis. Oke, what is reservoir engineering? Jadi kita sudah bahas banyak hal di belakang, tapi kita belum bahas apa itu reservoir engineering. Nah, simpelnya reservoir engineering adalah ilmu yang mempelajari karakteristik produksi suatu lapangan minyak dan gas, baik pada mekanisme primer atau sekunder maupun tersier. Jadi simpelnya adalah kita mempelajari produksi suatu lapangan itu behaviornya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Dan kalau kita tahu karakteristik produksinya seperti apa, kita tahu reservoir itu seperti apa sebenarnya. Jadi banyak yang bilang reservoir engineer itu mirip dokter, gitu ya. Kita nggak masuk ke dalam tubuh manusia, tapi kita tahu apa yang ada di dalamnya, bagaimana keadaannya gitu ya. Sama, kita tidak bisa masuk ke dalam reservoir di dalam bumi, tapi dengan data-data yang kita punya gitu ya, kita bisa tahu seperti apa sebenarnya kejadian yang ada di dalam reservoir kita. Jadi kalau dokter mungkin menggunakan USG gitu ya, ultrasonik gitu ya, atau X-ray, sama, kita juga menggunakan logging, kita menggunakan seismic, kita menggunakan well test untuk mendiagnosis gitu ya, reservoir kita seperti apa. Nah, ini ada seorang ahli petroleum engineering, beliau membuat buku ya, salah satu buku yang paling sering digunakan, dan beliau berkata reservoir engineer yang paling bernilai, paling berdampak adalah mereka yang mampu melihat paling banyak, paling jelas, dan mereka yang tahu apa yang mereka cari. Mengapa? Itu ya, karena sebenarnya reservoir engineer ini hanya melihat angka, hanya melihat data gitu ya.
Tapi dengan pengalaman dan pengetahuan yang dia punya, data-data itu, gambar-gambar itu bisa dia olah di pikirannya dengan analisisnya sampai dia bisa membaca sebenarnya reservoir engineer si reservoir ini seperti apa performanya, karakternya dan lain sebagainya. Nah, berikut ada reservoir system. Jadi sebelum kita bahas reservoir, kita harus tahu sistem reservoir itu seperti apa. Jadi sebuah reservoir ini kita berbicara ada gas dan oil, yaitu reservoir hidrokarbon. Dia bersumber dari source rock, ya. Jadi hidrokarbon itu dirilis dari source rock ini. Ini yang menjadi kitchen atau dapur yang memasak semua jasad-jasad renik gitu ya. Komponen-komponen hidrokarbon yang akhirnya nanti terlepas, rilis dan terkumpul di daerah sini gitu ya. Kenapa nggak sampai ke permukaan bumi ya? Karena ada seal rock. Ini adalah sebuah lapisan batuan yang sangat ketat, permeability-nya sangat kecil, sehingga dia menjadi perangkap ya, sehingga gas dan oil ini terperangkap dan menjadi reservoir di sini, di zona batuan yang berpori-pori ini. Itulah reservoir. Dan di bawah oil biasanya ada aquifer atau lapisan water natural seperti ini. Kemudian sebagai reservoir engineer atau engineer, production engineer, kita juga sangat sering gitu ya menggunakan pressure gradient. Jika pressure gradient yang dinyatakan dalam PSI per feet gitu ya, per foot, sekitar 0,01 sampai 0,1 itu kita tahu bahwa sebenarnya komponennya adalah gas. Kalau 0,2 sampai 0,35 itu most likely adalah oil. Sementara untuk gradient 0,433 ke atas gitu, most likely itu adalah air atau water. Jadi kita bisa menebak isi dari sumur kita hanya dengan menggunakan data pressure gradient. Kemudian reservoir itu bisa berproduksi karena dia punya mekanisme pendorong atau drive mechanism. Ada banyak sekali drive mechanism. Reservoir engineer salah satu tugasnya adalah untuk bisa menganalisis sebenarnya reservoir yang kita punya itu drive mechanismnya apa. Ada gas cap, ada water drive jika drive mechanism berasal dari aquifer yang mendorong minyak untuk mengalir ke atas. Ada solution gas drive, kemudian ada compaction drive, ada gravity drive gitu ya. Semuanya itu akan memberikan estimasi gitu ya, berapa banyak yang bisa diproduksikan dari dalam reservoir. Jadi misalnya kita punya solution gas drive, ya mungkin 10-17% saja yang kita bisa produksikan. Tapi kalau kita punya water drive, kita bisa memproduksikan reservoir itu sampai 60% gitu ya. Jadi kita senang ini kalau kita punya water drive gitu ya. Kalau kita juga punya gas cap expansion, maka kita juga bisa sekitar 40-60% cadangan yang ada di dalam permukaan itu, di dalam reservoir bisa kita produksikan gitu. Kemudian untuk gas reservoir, relatif banyak yang bisa kita produksikan. Untuk high permeability kita bisa dapatkan 70-90%, untuk low permeability 40-60% saja ya. Tapi jika gas reservoir ada water drive, di sini bisa berbahaya ya, karena nanti water bisa mengalir mendahului gas sehingga recovery-nya hanya 50-70%. Nah, jadi intinya adalah reservoir kita berproduksi dengan menggunakan drive mechanism, itu adalah mekanisme pendorongan natural yang ada dalam bumi, dan kita harus mampu menganalisis sehingga kita bisa memforecast reservoir kita ini bisa memberikan seberapa banyak. Oke, itu tadi some basic terms. Sekarang kita masuk ke 10 reservoir engineering analysis yang paling sering digunakan, paling basic, paling fundamental untuk dilakukan dalam tugas sehari-hari sebagai reservoir engineer. Nah, sebelum kita mulai ya ke masing-masing tools atau analisisnya, berikut ini workflow-nya. Jadi reservoir engineering itu menggunakan data dari banyak sumber, ada core data, ada logging data, ada data fluida, misalnya dari laboratorium, PVT analysis, ada data tekanan, ada data produksi, dan ada data history sumur. Dia sudah dilakukan pekerjaan apa-apa saja gitu ya, dibuat data-datanya. Nah, dari semuanya itu kita melakukan berbagai macam pengolahan data ya, atau karakterisasi. Kita karakterisasi batuan, kita karakteristik fluida, kita karakteristik aliran fluida. Ini pasti teman-teman teknik perminyakan sedikit banyak sudah dapat mata kuliahnya nih ya, rock characterization, fluid characterization. Nah, semuanya ini rock, fluid, dan fluid flow atau aliran, itu kita reconcile dulu.
kita gabungkan dulu, kita lihat mereka saling berkorelasi atau tidak. Kalau sudah cukup, sudah bagus kualitas datanya, mari kita olah dalam berbagai macam tipe analisis yang ada gitu ya di dunia area petroleum engineering ini. Kemudian kita juga akan banyak mendapatkan input dari seismik, dari teman-teman geofisis, dan geological model dari teman-teman geologis. Setelah kita lakukan berbagai tipe analisis, kita bisa olah semuanya itu. Kalau semuanya sudah konsisten, baru kita bisa pakai untuk forecasting, untuk bisa mengestimasi ya reservoir saya bisa memberikan oil berapa banyak dan berapa lama. Oke, nah jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, reservoir engineer itu pasti akan menghandle banyak sekali data, tapi data saja jika tidak diolah tidak ada gunanya. Kita harus mampu menjadikan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, ketika kita mengkonekkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber, kita dapat knowledge. Tapi knowledge saja belum cukup. Kita perlu tingkatkan lagi apa sih korelasinya antara titik satu dengan titik berikutnya. Untuk kita mendapatkan insight, menjadi wisdom, barulah kita memberikan impact gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih kuliah gitu ya, mungkin teman-teman masih terbiasa dengan data, informasi, sampai level knowledge. Untuk bisa sampai ke level insight, wisdom, dan impact, you need experience. Anda butuh jam terbang gitu ya. Tapi tidak apa-apa, sudah sampai level knowledge itu sudah sangat bagus. Yang penting nanti ketika sudah kerja, barulah kita bisa sampai ke level insight, menjadi wisdom atau bijaksana, dan impact. Oke, sekarang kita mulai. Tipe analisis yang pertama adalah production analysis. Ini biasanya buat teman-teman yang baru menjadi engineer, fresh graduate engineer seperti itu. Teman-teman pasti akan dikasih tugas bagaimana sih analisa produksi suatu sumur atau bagaimana analisa produksi suatu reservoir. Misalnya pasti teman-teman akan ditanya, mengapa laju alir minyak yang berwarna hijau mengapa naik? Dan kenapa di sekitar 1980-an ini dia tiba-tiba turun secara tajam? Nah, teman-teman perlu mengkorelasikan itu dengan data lain. Bagaimana GOR-nya? Oh, GOR-nya stabil, kemudian tiba-tiba naik ke atas. Mengapa GOR-nya tiba-tiba naik ke atas? Mungkin tekanannya menurun, mungkin pressure-nya turun. Makanya kita butuh water flood atau pressure maintenance. Oh, mengapa water cut-nya tiba-tiba jumping naik seperti ini? Oh, mungkin ada terjadi water conning, mungkin ada terjadi water breakthrough, gitu ya. Jadi kita perlu menganalisa data ini, gitu ya. Data ini akan diberikan oleh para operator dari lapangan sampai ke komputer kita dan kita coba analisis mengapa ini seperti ini, mengapa water cut-nya naik, apa yang harus diperbuat supaya water cut-nya turun. Misalnya kita lakukan workover, kita semen, kita tutup perforasi yang memberikan banyak air dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pressure survey. Pressure survey adalah kita bagaimana mendapatkan record tekanan yang ada di sumur kita, yang ada di reservoir kita. Jadi banyak record pressure survey itu dilakukan dengan menurunkan data recorder ya atau pressure recorder ke bawah, baik sumurnya sedang shut in maupun sumurnya sedang produksi. Ada juga yang memasang gauge-nya atau alatnya ini atau recordernya ini permanen di dalam tubing supaya dia secara kontinu merecord data. Tapi di yang sering saya handle adalah kita menurunkan seperti ini. Kita turunkan recordernya, kita sampling beberapa titik ya seperti ini. Kita sampling tekanan terhadap kedalaman. Kita plot dan dari pembacaan data kita lihat jika dia memberikan gradien sebesar 0,01 sampai 0,1 gitu ya. Kemungkinan besar reservoir sumur kita tempat kita merecord itu isinya gas semua gitu ya. Kemudian jika dia 0,23 sampai 0,35 dia isinya minyak, kita bisa produksikan. Tapi kalau di dalamnya cuma 0,433 psi per foot, berarti sumur kita itu sudah keairan, isinya sudah air semua. Tidak perlu kita produksikan, kita shut in. Karena kita nggak mau produksi water saja ya kan. Nah jadi seperti ini, kita plotting tekanan terhadap kedalaman, kemudian kita hitung gradiennya dan kita bisa menebak gitu. Sumur kita memproduksikan apa. Kemudian itu hanya satu data tadi ya. Kita harus memplot semua data dari semua sumur untuk mengcover semua reservoir dan kita akan melihat plotting seperti ini. Oh, kita lihat kenapa ini turun. Oh, ternyata memang reservoir kita lemah energinya. Kita butuh pressure maintenance. Kemudian kita pasang di sini injektor ya untuk menginjeksikan air ya.
injektor 1 starts. Dan kita lihat, oh ternyata efektif. Terjadi pressure maintenance, pendorongan oleh air dan tekanan meningkat. Makanya ini meningkat tekanannya. Kemudian, oh kenapa di ujung ini dia menurun lagi? Oh ternyata ada injektor yang shut in, ada yang mati karena sumur injektornya itu keplak dengan pasir atau dengan sand. Kemudian ada juga yang injektor yang shut in karena ada fish, ada alat yang tertinggal jatuh ke dalam sumur sehingga sumurnya tidak bisa beroperasi. Akhirnya tekanan reservoir turun lagi. Nah, seperti ini kita harus menganalisa tren atau kelakuan tekanan reservoir kita ya. Oke, berikutnya production analysis, performance pressure survey, kita akan membahas well performance analysis. Jadi kita sebagai reservoir engineer harus mampu bisa menganalisis performa sumur kita, ratusan sumur, ribuan sumur, atau puluhan sumur saja. Kita harus melakukan analisa sebenarnya sumur saya ini bisa memproduksikan berapa banyak. Nah, ada banyak testing yang bisa kita lakukan, ada back pressure, ada isochronal test, ada modified isochronal test. Ini semuanya hanya perbedaan variasi laju alir dan perbedaan variasi periodenya ya, dan shut-in-nya. Kalau kita terus produksikan dengan laju alir yang terus meningkat tanpa ada shut-in, itu dia back pressure. Kalau kita alirkan, kemudian matikan, alirkan lagi, matikan lagi gitu ya, itu adalah isochronal test. Sama, hidupkan, matikan, tapi periodenya lebih singkat, itu adalah modified isochronal test. Kita catat semua data laju alir, kita catat semua data tekanan, kita plotting, dan kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Inilah yang menjadi kurva performa sumur kita. Jadi kita bisa tahu kalau kita produksikan pada tekanan tertentu, kita akan mendapatkan laju alir berapa. Atau kalau kita produksikan pada bukaan choke tertentu, teman-teman mungkin tahu ya, atau pasti tahu ya tentang choke. Pada choke tertentu, kita akan punya tekanannya berapa. Ketika kita tahu tekanannya, kita bisa mengestimasi laju alirnya berapa. Nanti kita akan mengadjust ya, kita akan mengubah laju alir kita supaya cocok gitu ya dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita punya gas industri, maka kita akan mengalirkan gas kita seberapa banyak dibutuhkan oleh industri, misalnya industri pupuk atau PLN atau industri apapun yang membeli gas dari kita. Misalnya mereka minta 30, ya saya sebagai penjual, saya akan membuka sumur saya sampai bisa memberikan 30 sesuai kontraknya gitu ya. Jadi saya nggak mungkin memproduksikan banyak-banyak sementara yang dibeli oleh industri pupuk atau industri listrik hanya sedikit. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan produksi dengan kebutuhan. Tapi kalau kita produksi minyak, itu tadi gas ya. Kalau kita minyak, maka kita pasti keinginannya produksi sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kita akan jualnya ke pasar minyak, bukan ke pabrik pupuk, bukan gitu ya. Pasar minyak gitu. Jadi kita ingin produksikan sebanyak-banyaknya gitu untuk revenue sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dari minyak penjualan itu nanti bisa juga disalurkan ke apa namanya ke kilang dan lain sebagainya. Oke, itu tadi well performance analysis. Sekarang yang lebih banyak, lebih kompleks lagi adalah nodal analysis. Nah, nodal analysis ini lebih dihandle oleh production engineer ya, bukan reservoir engineer. Tapi tetap saja reservoir engineer harus sedikit banyak mengetahui seperti apa nodal analysis. Jadi kita tahu, di sini saya buat definisinya ya. Nodal analysis adalah metode sistem analisis yang digunakan untuk menganalisis performa suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen. Jadi kita tahu sistem kita itu banyak sekali komponennya. Ada komponen reservoir, tubing, kepala sumur, pipa, separator, dan lain sebagainya. Dan masing-masing pertemuan itu memiliki pressure drop. Dia memiliki suatu perpotongan di mana kita berproduksi. Jadi misalnya pertemuan antara reservoir dengan tubing, maka kita tahu titik pertemuannya adalah lubang perforasi. Jika pertemuan antara tubing dengan pipa, maka pertemuannya adalah di wellhead. Seperti itu ya, seperti ditunjukkan pada titik ini, pada gambar ini. Ada reservoir, ada casing, ada tubing, masing-masing ada titiknya. Dan di masing titik-titik tersebut kita bisa merekod data dan tekanan. Laju alir dan tekanan. Dan setelah dapat semuanya itu kita bisa lakukan analisis seperti ini. Jadi di sini misalnya kita punya history data
laju alir suatu sumur. Di titik 1, dia melakukan konversi dari natural flow menjadi ESP. Oke. Kemudian di titik 2, dia mulai menunjukkan penurunan laju alir. Dan ternyata di titik 3, laju alirnya sangat rendah. Apa yang terjadi? Nah, setelah kita analisis, dari nodal analisisnya, kita lihat 1 dan 2 dia masih dalam satu kurva. Berarti masih normal. Tapi di ketiga, dia kurvanya menjadi sangat kecil. Kalau kita tahu sumur kita mengalami formation damage gitu ya. Dan kita perlu melakukan stimulasi. Oh, ternyata dilakukan stimulasi hydraulic fracturing. Dan ternyata laju alirnya meningkat kembali ke titik 4 gitu ya. Dan kita tahu di titik 4 itu maka di nodal analisisnya di bagian sini di warna ungu. Artinya kelengkungannya makin besar, dia makin lebar, kita tahu dia sedang mengalami perbaikan performance karena stimulasi. Kemudian di titik 5 dia melakukan ESP upgrade gitu ya. Nah, ini nodal analisis ini membantu kita menganalisis performa sumur kita. Nah, nodal analisis simpelnya gitu ya adalah perpotongan antara IPR dengan TPR. IPR ini adalah inflow performance relationship dari reservoir, TPR ini adalah tubing performance relationship gitu ya, berasal dari tubing. Nah, ini perpotongan antara IPR dan TPR di situ adalah point operation kita. Dan kita bisa mengubah-ubah, misalnya kita mengubah ukuran tubing, maka operasi kita akan lebih rendah. Dan kalau terjadi kenaikan skin atau kenaikan damage, maka IPR kita akan menjadi semakin kecil seperti ini. Itu yang keempat, dan sekarang ada pressure transient analysis, salah satu tipe analisis yang paling terkenal. Ini sama, kita melakukan variasi laju alir, kita catat tekanan, dan kita olah datanya. Ini sama seperti kita misalnya melemparkan batu ke dalam kolam, dan kemudian terjadi gelombang gitu ya, gelombang air gitu, yang akan menjalar atau merambat sampai ke tepi kolam tersebut. Nah, dari situ kita olah datanya dan kita akan mendapatkan bentuk kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah kurva overall dari well test analysis atau pressure transient analysis yang sangat dibutuhkan jika kita ingin menganalisis reservoir kita seperti apa. Nah, detailnya adalah seperti ini. Jadi jika kita punya sumur yang mengalami hydraulic fracturing atau memiliki natural fracture, dia kemungkinan akan memberikan tren seperti ini. Jadi ketika reservoir engineer mengolah data tekanan dan yes, maaf. Oke, jadi jika kita punya sumur yang mengalami hydraulic fracturing, dia akan memberikan tren seperti ini. Kalau kita membuat sumur kita partial penetration, artinya kita perforasi sebagian saja dari reservoir, dia akan memberikan tren seperti ini. Kalau kita memiliki sumur horizontal, dia akan memberikan tren seperti ini. Jadi dengan interpretasi atau pengolahan data, kita bisa tahu reservoir kita seperti apa. Dan jika kita memiliki sistem yang reservoir homogen, dia akan memberikan tren seperti ini. Kalau kita punya banyak layer di reservoir kita, dia akan memberikan efek seperti dual permeability. Dia akan memiliki lembah di bagian sini. Kalau dia dual porosity, misalnya dia natural fracture, dia akan punya juga lembah seperti ini tapi lebih landai gitu ya. Kalau dual permeability lebih curam. Kalau reservoir kita radial composite, jadi ada zonasi ya. Zonasi di sekitar sumur dan zonasi yang lebih luas, dia akan memberikan pengolahan data seperti ini. Jadi dengan menganalisis ini di software, kita bisa mengetahui, oh ternyata reservoir saya seperti ini. Kemudian juga yang terakhir untuk pressure transient analysis, kita perlu mengetahui boundary atau batas-batas reservoir kita, supaya kita tahu seberapa luas reservoir kita. Kalau kita tahu reservoir kita seberapa luas, kita tahu cadangan kita seperti apa. Batas-batas reservoir bisa signal fault, seperti ini nanti bentuknya. Ada intersecting fault juga, kita akan seperti ini. Atau U-shape, atau channel, atau closed. Nah, kebanyakan boundary seperti ini mungkin tidak bisa di-capture oleh teman-teman geologis maupun geofisis. Jadi mereka tidak tahu, oh ternyata sebenarnya ada fault atau tidak. Nah, analisis data seperti ini bisa membantu kita membuat reservoir modeling atau reservoir mapping atau reservoir characterization yang lebih baik, membantu teman-teman kita dari geologis dan geofisis. Jadi kita bisa tahu sebenarnya reservoir kita itu realnya seperti apa. Kemudian tentu saja teman-teman pasti udah tahu yang kuliah perminyakan formation evaluation. Ini bukan tugas kita, ini tugas petrofisis. Tapi kita perlu tahu sedikit banyak gitu ya, kulit-kulitnya lah untuk formation evaluation.
Nah, sama seperti pressure survey, formation evaluation dengan menggunakan logging, itu tools log yang kita turunkan ke dalam melalui sumur gitu ya, untuk merecord data-data batuan di sekitar sumur. Ada banyak tipe log. Yang paling umum dan paling berguna adalah kaliper, gamma ray, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, dan sonic. Masing-masing untuk fungsinya tertentu ya. Kaliper ini untuk mengetahui ukuran lubang sumur. Gamma ray untuk mengetahui tipe batuan atau litologi. Spontaneous potential untuk mengetahui mana sih lapisan yang permeable. Resistivity untuk mengetahui di mana hidrokarbon dan di mana air. Density dan neutron ini kita bisa menggunakan untuk mengetahui porositas batuan dan hidrokarbon kita di mana. Sonic ini juga untuk porositas dan sifat mekanika batuan, apakah batuan kita kuat atau batuan kita cenderung lemah, seperti itu. Nah, nanti basicnya itu seperti ini. Jadi dengan gamma ray atau spontaneous potential, kita bisa menentukan reservoir kita yang mana. Reservoir itu adalah tempat yang cukup poros, yang cukup punya berpori, dan berpotensi menampung minyak atau water atau gas. Dan dengan gamma ray kita tahu nih, yang condong ke kiri itulah reservoir kita. Sementara yang di kanan itu adalah shale gitu. Jadi shale itu mengandung komponen nuklir gitu yang cukup tinggi sehingga gamma ray-nya akan tinggi. Kemudian ILD ini resistivity ya. Dia induction lock deep gitu ya. Jadi dia bisa mengetahui mana sih yang hidrokarbon dan mana yang water. Nah, ternyata dari sebagian reservoir ini hidrokarbonnya hanya seperti ini, hanya sedikit seperti ini di atas. Di bawahnya air. Kemudian lebih detail lagi dibantu dengan density dan neutron lock yang bisa membedakan gasnya di mana, oilnya di mana, dan terakhir waternya di mana. Jadi kita perlu bekerja sama dengan petrofisis untuk menganalisa ini supaya kita tahu isi dari sumur kita seperti apa, dan setelah tahu seperti ini kita bisa tahu kita mau perforasi di mana. Tentu saja kalau kita produksi minyak, kita akan memperforasi di kedalaman oil. Kalau kita ingin memproduksi gasnya saja, kita akan tembak atau perforasi di bagian zona gas. Kita nggak mau tembak di zona air. Nanti kita hanya produksi air saja. 7, ini salah satu tugas utama reservoir engineer, yaitu mengestimasi reserve. Nah, jadi menurut PRMS, ini yang menata kaidah kita dalam mengestimasi cadangan, reserve itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan in place, dari keseluruhan cadangan yang ada dalam bumi atau ada dalam reservoir. Jadi masih ada yang sifatnya prospektif, ini yang belum di discovery, ada yang sudah kita kita temukan sudah di discovery tapi belum bisa diproduksikan. Misalnya biayanya terlalu mahal atau belum ada fasilitas permukaan, jadi masih sifatnya contingent. Tapi kalau sudah kita discover, kita bore, kita testing, kita ambil sampel fluida ada dan sudah tersedia fasilitas produksi, dia menjadi reserve dan produksi seperti ini. Jadi ini ada persegi dan hanya sebagian kecil saja reserve-nya yang warna hijau, masih banyak yang masih sifatnya contingent dan prospektif. Nah, ini kalau visualisasinya, kita punya sebesar persegi panjang ini reservoirnya, contingent reservoirnya bisa dilihat besar sekali ya. Nah, yang warna hijau ini masih possible, masih belum tentu ya. Yang certainty atau kepastian yang lebih tinggi adalah berwarna ungu, probable reserve itu masih probable, masih mungkin. Tapi yang sudah proof itu adalah zona yang di bagian ini, yang ada kotak-kotak seperti ini. Ada proof develop, misalnya dia sudah dibor dan sedang berproduksi. Ada proof undeveloped, jika itu dia kita sudah tahu dia ada oil di situ tapi belum kita bor, itu masuk proof undeveloped. Ada juga proof developed non-producing, dia sudah dibor tapi dia belum berproduksi, jadi misalnya dibutuhkan workover untuk bisa memproduksikan minyak di dalamnya. Kemudian reserve estimation dengan volumetric method ini sangat mudah ya. Bagaimana sih kita menghitung estimasi cadangan kita? Ya, kita perlu semua data ini. Kita perlu data area reservoir, misalnya dari data geologik atau teman-teman geofisik gitu ya. Kita perlu tahu ketebalan reservoir kita. Kemudian kita juga perlu tahu net to gross, yaitu perbandingan antara H-net atau ketebalan net dibandingkan dengan ketebalan gross. Ini banyak dapat input dari teman-teman petrofisik. Kemudian kita harus tahu porositas, water saturation,
volume factor, kemudian adalah recovery factor. Semuanya ini dengan rumus ini kita bisa tahu sebenarnya di reservoir kita cadangannya ada berapa, in place-nya ada berapa minyak yang ada dalam reservoir kita. Nah, untuk lebih detailnya, ini dilakukan oleh teman-teman geologis yang atas untuk mengetahui volume dari reservoir kita seperti apa. Jadi mereka akan membuat peta dan bisa menghitung volume dengan metode trapezoidal dan prismoidal seperti ini. Dan teman-teman petrofisik kita akan melihat net to gross-nya. Jadi misalnya kita menganalisa logging, kita tahu dari atas sampai bawah ini kita sebut gross rock. Dan gross rock ini terdiri dari laminasi ya, atau pelapisan, ada shale, kemudian sand, ada tight sand, sand lagi, shale lagi, dan begitu seterusnya. Kita belum bisa memproduksikan begitu saja dari gross rock ini karena oilnya hanya di bagian sini saja, di sand saja. Kita pilah-pilah lagi menjadi net sand, kita buang waternya ya, kita buang kita buang shale-nya, itu kita sebut net sand. Kemudian kita jadikan net reservoir, kita buang layer waternya. Dan terakhir kita jadikan net pay, kita hanya hitung oilnya saja atau sandnya saja. Jadi dari awalnya kita punya tebal gross rock, sebenarnya yang berisi minyak itu hanya sebagian saja. Seperti itu. Jadi ini input untuk kita bisa mengestimasi berapa banyak minyak di dalam reservoir kita. Kemudian 3 metode terakhir ya. Decline curve analysis ini sangat sering digunakan untuk memprediksi performa sumur kita atau performa reservoir kita. Jadi siklus kehidupan suatu lapangan itu bermula dari wildcat, exploratory well, summer development, kemudian kita first oil, kita produksikan, produksinya terus naik, dia build up sampai ke plateau. Jadi dia mulai stabil produksinya, dan setelah itu dia masuki masa-masa decline. Ketika lapangan kita sudah mencapai masa decline, di sini kita bisa melakukan forecasting untuk mengetahui umur reservoir kita itu bisa bertahan seberapa lama. Ada 3 tipe, ada harmonic, hyperbolic, eksponensial gitu ya, yang masing-masing memberikan tingkat forecasting tertentu. Nah, realnya itu seperti apa? Nanti realnya kita akan menghandle seperti ini. Jadi kita punya data dari lapangan seperti ini, data produksi kita. Kemudian kita akan mencoba mengestimasi produksinya berapa lama. Jika eksponensial, maka dia akan cukup pesimis ya, forecastnya kecil. Kalau hiperbolik, dia cukup melengkung, dan kalau harmonik, dia kelengkungannya seperti ini. Nah, kita harus mencoba menganalisa sumur dan reservoir kita, dia lebih memberikan tren seperti apa, apakah dia eksponensial atau hyperbolic. Nah, kemudian kita plot ketiganya seperti ini, dan kita punya seperti ini ya, hyperbolic, harmonic, eksponensial, berapa remaining reserve-nya, atau berapa cadangan yang tersisa. Nah, cadangan ini yang kita akan berikan ke manajemen atau ke tim finance, yang mereka akan menganalisa, oh ternyata lapangan kita masih ekonomis atau tidak. Umur beroperasinya sebaiknya berapa lama. Kalau lapangan kita masih lama umurnya, produksinya masih bagus, oh kita bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Kita bisa kita bisa beli berbagai macam artificial lift, kita bisa membuat banyak pengeboran. Tapi kalau lapangan kita umurnya sudah pendek ya, rate-nya atau laju alirnya sudah kecil, maka mungkin investasinya akan slow down. Kita nggak mau lagi ngebor, kita nggak mau lagi pasang artificial lift, karena nanti balik modalnya sedikit. Nah, seperti itu. Itulah manfaat dari forecasting atau decline curve analysis. Material balance, ini cukup lebih numerik ya. Jadi, material balance ini sama, dia forecasting reservoir, dan menganggap reservoir itu seperti sebuah tangki. Dalam tangki ini ada gas, ada oil, ada aquifer, ada water, seperti itu ya. Kemudian kalau kita punya gas injection, tangkinya masuk seperti ini. Kalau kita water injection, maka ada water masuk ke dalam tangki. Nah, rumus di dalam tangki ini sebenarnya adalah persamaan di kanan ini. Jadi semua data ini bisa kita peroleh, kita punya record datanya dari lapangan, jadi no problem gitu ya. Ini memang tampangnya mengerikan, tapi sebenarnya ya aljabar biasa gitu ya. Dan data-datanya toh kita punya semua. Dan kita olah, kita utak-atik secara algebraic, dan kita mendapatkan N. N ini oil in place, berapa cadangan awal dari reservoir kita bisa kita dapatkan dari sini. Ini simpelnya. Nanti kita penggunaannya tentu saja menggunakan software.
seperti ini softwarenya. Jadi kita punya dua reservoir yang kotak ini dan beberapa sumur seperti ini misalnya. Ada juga kita punya injektor. Kita buat reservoir modelnya, kita taruh semua data, dan kita melakukan history matching seperti ini. Antara rate yang warna hijau, kemudian pressure misalnya yang berwarna coklat seperti ini. Kalau dia sudah matching, barulah kita bisa menggunakan untuk prediction atau production forecast. Mirip seperti decline curve analysis tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita nggak akan kembali ke Excel karena datanya sangat banyak. Kita tentu saja nggak akan menggunakan kalkulator, impossible ya. Kita akan menggunakan software. Dan software yang penting kita tahu basicnya, fundamentalnya, dan cukup tahu fitur-fitur di dalam softwarenya. That's it. Udah bisa kita melakukan analisis. Yang terakhir, yang paling advance, ranking paling puncak, paling bergengsi. Kalau teman-teman bisa reservoir simulation, pasti banyak dicari gitu ya. Tapi memang paling tinggi kesulitannya. Nah, ini gabungan dari semua data. Ada seismic, ada integration for the seismic, dan analisa teman-teman geologi, facies, dan lain sebagainya, structural model, stratigraphic model. Sudah dapat geological model, dibuat grading, reservoir grading, upscale, dan terakhir flow simulation. Ini jauh lebih kompleks dari material balance. Kalau material balance itu hanya menganggap satu tangki, kalau flow simulation atau reservoir simulation itu menganggap reservoir itu banyak tangki gitu ya, yang lebih-lebih kecil, dan masing-masing grid atau masing-masing tangki itu memiliki persamaannya masing-masing. Dan sama history matching, dan terakhir digunakan untuk prediction. Oke, jadi kurang lebih sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf kurang lebihnya 45 menit lebih. Kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa ditangkap semuanya. Dan jika teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa mengontak saya baik di LinkedIn, dan juga saya punya YouTube yang teman-teman bisa coba view atau tonton, namanya Engman, dan juga ada Instagramnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi ke Mas Ari.